Bapak dan anak-anak terkasih, hari ini kita tiba di minggu kesengsara ke-6. Dalam suasana keprihatinan bersama dengan semua jemaat gemit dan gereja-gereja anggota PGI, kita berbakti di rumah saja. Seluruh dunia sedang menghadapi ancaman virus corona. Dalam kebaktian ini, kita merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menderita untuk selamat kita. Kita juga merenungkan sengsara dan derita dunia. Mari kita berhening diri dalam kebaktian ini, mengangkat hati kita untuk mencari pengampunan, belas kasih, dan pertolongan Tuhan atas diri kita dan atas dunia ini. Saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 167 ayat 1 dan ayat 3. Kebaktian saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Persilakan dulu. Mama dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membaca nats pembimbing yang terambil dari Lukas 23 ayat 28. Lukas 23 ayat 28. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Saya ulangi. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Di
melawan dosa. Mari kita tundukkan hidup di hadapan Tuhan dan berdoa memohon pengampunan dan belas kasih-Nya untuk hidup kita dan untuk dunia. Tuhan yang kekasih, di hari Minggu yang kudus ini kami datang. Kepala kami tertunduk oleh derita dunia. Kami khawatir, kami cemas karena berita-berita yang kami dengar. Banyak orang sakit, pemerintah bangsa-bangsa bekerja keras. Para dokter dan tenaga medis sedang berjuang menyelamatkan orang-orang sakit. Di hadapan-Mu Tuhan, kami mengakui ketakutan dan kecemasan kami. Kami ingat perkataan Tuhan Yesus, tangisilah dirimu sendiri. Dan sekarang kami menangisi diri kami. Kami menangisi dunia kami hari ini. Ampuni dosa kami Tuhan. Kami saling menyakiti. Kami saling melukai. Kami juga menyakiti hati suci-Mu. Kami merusak alam lingkungan kami. Biarlah di minggu-minggu sengsara ini dan dalam perenungan kami akan derita dunia karena virus corona, kami mau sungguh-sungguh bertobat untuk saling mengasihi, saling mengampuni, dan memohon ampun padamu. Damaikan kami dengan-Mu Tuhan. Damaikan kami dengan sesama dan dengan alam lingkungan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Angkatlah air mata dan tangisan kami. Amin. Jemaat nomor 340. Berita anugerah. Mari kita mendengarkan berita anugerah Allah. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Karena itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadanya selagi ia dapat ditemui. Sesungguhnya saat banjir besar terjadi, itu tidak melandamu, dan terhadap kesesakanmu ia menjaga dan melindungimu sehingga engkau luput dan bersorak. Mazmur 32 ayat 1 dan 2 dan ayat 6 sampai 7. Demikianlah berita anugerah dari Allah kita. Kita akan mengangkat puji-pujian kepada Tuhan yang terdapat dalam
Mazmur 31 ayat 10 sampai 11 dan Mazmur 31 ayat 15 sampai 18. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak. Karena sakit hati mengingatlah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka dan tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Tetapi aku kepadamu aku percaya ya Tuhan, aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas hamba-Mu, selamatkanlah aku oleh kasih setia-Mu. Tuhan, jagalah biarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Biarlah orang-orang fasik mendapat malu dan turun ke dunia orang mati dan bungkam. Nyanyikan biar-biar. Firman Tuhan terambil dari Lukas 23 ayat 26 sampai 31. Lukas pasal 23 ayat 26 hingga ayat yang ke-31. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur dan terima kasih Bapa karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga saat pagi hari ini Bapa. Bapa, kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu dan tiba saatnya kami untuk masuk dalam perenungan firman. Mari Bapa, Engkau berkati kami masing-masing supaya kami boleh fokus pada pemberitaan firman Tuhan dan apa yang kami dengarkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami tiap hari. Mengampuni salah dan dosa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang terjadi dengan kayu kering? Demikianlah firman Tuhan." Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Mama dan anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Bacaan pada pagi hari ini terambil dari Lukas 23 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31 dengan tema Roh Kudus menolong untuk menyadarkan dan menyesali atas dosa. Mama dan anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Roh Penolong telah menuntun kita memasuki minggu sengsara yang ke-6 dalam perayaan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Tahun ini kita merayakan masa raya kesengsaraan Tuhan Yesus Kristus
di bawah ancaman virus corona yang menyebabkan penderitaan bahkan kematian bagi umat manusia. Semua pihak termasuk Gereja Masihi Injil di Timur sedang mengambil langkah-langkah penanganan terhadap situasi sekarang ini. Dalam suasana dunia seperti inilah kita datang kepada Tuhan dan menyambut isi hatinya melalui bacaan Lukas 23 ayat 26 hingga ayat yang ke-21. Kita patut bersyukur bahwa di tengah ancaman virus corona kita dapat kesempatan untuk menimba akan hikmat dari Tuhan, untuk menyadari dan menyesali dosa yang mengaktifkan karya bagi hidup kita bersama Tuhan di tengah tantangan sekarang ini. Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Ia berkuasa menyembuhkan dan menyelamatkan kehidupan yang utuh, baik jiwa maupun tubuh, bagi manusia dan juga bagi alam semesta. Karya penyelamatan yang Tuhan Yesus lakukan terarah bagi semua orang dan semua makhluk tanpa membeda-bedakan berdasarkan jenis, golongan, dan keadaan masing-masing. Mama dan anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam situasi sekarang di mana kuasa kematian sedang menyebar melalui ancaman virus corona, kiranya renungan firman Tuhan hari ini menyegarkan iman kita, memulihkan persekutuan, dan mendorong tindakan bersama untuk melawan segala bentuk kuasa kematian. Dari perikop Lukas 23 ayat 26 sampai dengan 31 kita menjumpai sosok, yakni Simon dari Kirene. Ia adalah seorang yang hadir dalam iring-iringan penyaliban menuju Bukit Golgota. Dikatakan pada ayat 26, mereka menahan Simon dari Kirene, lalu diletakkan salib di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Simon dari Kirene adalah orang yang diikutkan menanggung beban salib. Saya bahkan kita semua bisa membayangkan ketika Tuhan Yesus sedang menderita siksaan salib, Simon dari Kirene memberi bahunya untuk turut menanggung beratnya salib itu. Simon memang tidak disalib, tetapi ia memikul salib dan berjalan di belakang Yesus yang sedang menanggung penderitaan. Sosok Simon dari Kirene membuka mata batin kita untuk melihat sosok-sosok orang yang sedang memberi diri bekerja bagi kemanusiaan yang terkoyak. Di tengah bahaya mereka terus bekerja dan terus bekerja meringankan penderitaan dunia, meringankan penderitaan bangsa dan negara, meringankan penderitaan manusia. Ketika virus corona melanda dunia, ada begitu banyak orang yang terus bekerja. Pemerintah, bangsa-bangsa bekerja keras untuk memutuskan rantai penyebaran dan menangani resiko akibat dari virus corona. Mama dan anak-anak yang dikasihi oleh Yesus Kristus, para dokter dan tenaga medis terus berjuang bagi kesembuhan orang-orang yang sakit oleh karena virus corona. Para ilmuwan sedang berusaha menemukan vaksin dan obat penangkal. Orang-orang di seluruh dunia yang sedang bekerja keras membangun kesiapan masyarakat menghadapi ancaman virus corona, dan mereka yang menyumbang untuk menolong sesama yang rentan agar bisa lolos dari ancaman virus yang mematikan ini. Sosok Simon dari Kirene mengingatkan kita sebagai orang percaya, sebagai anggota gereja, tidak berpangku tangan dan membiarkan Tuhan bekerja sendiri, melainkan kita ikut aktif berjuang sesuai panggilan iman, merawat dan berbagi kehidupan. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati Tuhan, di antara kerumunan orang pada arak-arakan penyaliban Yesus, ada banyak perempuan Yerusalem yang menangisi
dan meratapi Yesus. Tuhan Yesus menegur dengan tegas mereka yang sedang menangis, agar mereka yang menangis itu tak menangisi dirinya sendiri. Teguran Yesus menunjukkan apa yang harusnya ditangisi oleh perempuan Yerusalem. Teguran Yesus itu bermaksud mengalihkan perhatian para perempuan agar mereka memperhatikan masalah-masalah mereka dan memberi sikap atas masalah-masalah mereka itu. Penderitaan Yesus tidak dapat dipisahkan dari penderitaan dunia. Sampai sekarang penderitaan itu belum berakhir. Tuhan Yesus meminta agar kita memberikan, bahkan memberi diri dan memperhatikan bentuk-bentuk penderitaan yang sedang dialami oleh dunia saat ini. Ketakutan dan kecemasan yang sekarang ini perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Di tengah ancaman wabah virus corona, tidak sedikit orang yang menderita sakit. Orang-orang yang sangat rentan terserang virus, yang tidak dapat bekerja dan mengalami kekurangan makanan, yang tidak bisa mengakses informasi dan tercecer dari gerakan bersama memutus rantai penyebaran virus. Semua kita diarahkan oleh teguran Tuhan Yesus untuk ikut bersedih dan bergumul bersama kaum yang paling lemah dalam hal ikut bersedih, dalam hal turut ambil bagian dalam menangani virus corona. Kekasih Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, marilah kita semua ikut bersedih dengan saudara-saudara kita yang sedang terluka. Kita ikut prihatin dan memberi solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Kiranya kita tidak lagi saling menyakiti, saling melukai, dan juga berhenti merusak alam di sekitar lingkungan kita. Dari bacaan ini kita belajar menghadapi penderitaan dan kesedihan dengan sikap yang aktif. Simon dari Kirene tidak tega melihat Yesus memikul salib sendirian. Ia mengambil bagian dalam karya penyelamatan dunia ini. Dalam hal ini, ia bergumul dan berjuang bersama Yesus Sang Penyelamat. Menghadapi ancaman virus corona, kiranya oleh Roh Tuhan kita Yesus Kristus pun dapat memberi bahu, memikul kesulitan, dan menghadirkan solusi demi mengakhiri penderitaan saat ini. Menghadapi masalah ini, janganlah saling kita mempersalahkan dan putus asa. Kiranya air mata kepedihan sekarang ini membuat kita lebih jernih melihat masalah yang sedang dihadapi dan mendorong kita untuk bergandengan tangan, berdoa, dan karya untuk saling meringankan beban penderitaan akibat virus corona. Kekasih-kekasih Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari bacaan ini dua hal yang sangat penting bagi kita untuk kita renungkan dan kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang pertama, Roh Kudus menolong dan menyadarkan kita bahwa betapa kita sangat kecil di mata Tuhan. Roh Kudus menyadarkan kita akan segala salah dan dosa kita di hadapan Tuhan. Akibat dosa kita, berbagai ancaman, cobaan, penderitaan, bahkan virus yang sangat mematikan sementara melanda kita. Oleh karena itu, marilah kita menyesali diri dan memohon pengampunan dari Yesus agar Ia melepaskan kita dari cobaan, melepaskan kita dari ancaman virus yang mematikan, yakni COVID-19. Yang kedua, marilah kita ambil bagian dalam penyaliban Yesus dengan berbagai cara dan dengan berbagai bentuk. Tentu dalam kondisi sekarang ini, baiklah kita melakukan dengan cara
meringankan beban, dan mendukung pemerintah, memberi support bagi garda terdepan para dokter dan perawat, sehingga mereka dengan semangat, dengan kekuatan yang ada pada mereka melaksanakan tugas demi bangsa dan negara, demi kemanusiaan. Oleh karena itu, marilah kita mengikuti himbauan pemerintah, himbauan dari gereja, yakni stay at home dan social distancing. Sehingga demikian, maka kita ambil bagian dalam karya penyelamatan bangsa ini. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Amin. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala tempat dan waktu, marilah kita memperbaharui pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.